Bab 71. Setelah lebih dari 10 napas berlalu setelah Yun Ce memanggil formasi, tidak ada seorang pun dari 7 sekte yang merespons, yang sangat memalukan. Mata Yun Ce berangsur-angsur menjadi mengejek. Pada saat ini, seorang pemuda dari gerbang luar gerbang surga terbakar akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan hendak berdiri, tetapi ditarik kembali oleh orang-orang di sekitarnya, berkata dengan suara rendah, "Apa yang kamu akan lakukan? Kekuatanmu hampir sama dengan Feng Guangyi, kamu naik, apakah kamu akan mempermalukan klan surga terbakar kita?" Petik 2. Sial, anak ini sangat sombong. Pria muda itu mengertakkan gigi karena frustrasi. Itu akan sangat bagus jika tuan muda klan Ziluan ada di sini. Dia pasti telah dididik bahkan oleh ibunya sendiri. Ziluan yang dia bicarakan adalah putra dari Master Sekte luar klan surga terbakar dan jenius nomor 1 dari generasi muda. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Luocheng, pada usia 16 tahun, dia telah mencapai tingkat ke-7 dari alam baru lahir dan 8 langkah lagi dari alam baru lahir. Tingkat hanya 1 langkah lagi. Di antara generasi muda di Crescent City, dia berada di urutan kedua setelah Xiao Luocheng. Pada saat ini, seorang pemuda dengan wajah tegas perlahan keluar dari gerbang senjata besi. Dia terlihat seumuran dengan Yun Ce, tapi dia sama sekali tidak terlihat kekanak-kanakan, malah dia memiliki stabilitas yang tidak sesuai dengan usianya. Dia berdiri di depan Yun Ce, mengangguk sedikit padanya, dan berkata dengan tenang, "Tai Hengjun dari Sekte Tombak Besi berusia 17 tahun ini. Saya tidak memenuhi syarat untuk menantang Anda, tapi saya baru saja melihat Anda mengalahkan musuh yang kuat dalam Abaris, dan kamu sombong dan sombong. Aku berbagi sikap raja dan mengagumimu di hatiku, jadi aku ingin bersaing denganmu. Aku hanya bersaing karena penghargaanku padamu, dan tidak punya niat lain. Jika kamu merasa bahwa saya terlalu tua dan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Anda pada kesempatan ini, Anda dapat menolak, saya tidak akan pernah mengganggu Anda." Petik 2. Wow, itu tuan muda dari Sekte Tombak Besi. Dialah yang keluar kali ini. Petik 2. Aku mendengar 3 bulan yang lalu bahwa dia berada di alam baru lahir tingkat keempat. Dia sangat ahli dalam menggunakan tombak. Kontrolnya bahkan lebih sempurna. Tidak masalah mengalahkan lawan yang 1 atau 2 tingkat lebih tinggi darinya. Begitu Tai Hengjun keluar, selain Yun Ce, hampir tidak ada seorang pun yang hadir, dari murid hingga tetua, yang tidak dia kenali. Tuan muda dari Sekte Tombak Besi tidak lebih lemah dari penguasa kota Crescent City dalam hal popularitas, pengaruh, dan bahkan status di Crescent City. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Meskipun alam baru lahir tingkat 4 berusia 17 tahun hanya dapat dianggap sebagai yang teratas di antara 7 sekte, tetapi bukan yang teratas. Hal terpenting dari Sekte Tombak Besi bukanlah tingkatnya, kekuatan yang luar biasa, tetapi kualitas tombaknya. Prestasi. Tingkat kekuatan rata-rata Sekte Tombak Besi berada di peringkat terbawah di antara 7 sekte, tetapi kekuatan keseluruhannya berada di tengah. Tai Hengjun benar-benar keluar. Akan mudah baginya untuk mengalahkan Yun Ce ini. Tapi dia sudah berusia 17 tahun, jadi wajar baginya untuk menang. Dia tidak merasa lega sama sekali. Seorang murid Sekte Xuanxin dikatakan, "Memang agak bullying, tapi kalau Tai Hengjun sengaja mencabut anggota tubuhnya atau apalah, hehe, lumayanlah." "Aku benar-benar tidak tahan dengan wajah arogan Yun Ce itu," kata orang lain dengan getir. Orang-orang di istana mendalam bulan baru juga berpikir bahwa Tai Hengjun ini mungkin ingin menyakiti Yun Ce dengan dalih, hanya perdebatan, sehingga Yun Ce tidak dapat terus meminta formasi. Lagi pula, dengan kekuatannya sebagai tuan muda dari Sekte Tombak Besi dan alam baru lahir tingkat keempat, dia pasti bisa melakukannya. Saat ini, beberapa murid istana bulan baru Suan yang berusia 17 tahun menggenggam tangan mereka dan sangat ingin mencoba. Mereka ingin menggunakan usia mereka sebagai alasan untuk naik dan memblokir Tai Hengjun. Namun, memikirkan identitas Tai Hengjun dan kekuatan, murid-murid berusia 17 tahun ini pada akhirnya, tidak ada murid yang berani naik. Dari wajah dan mata Tai Hengjun, apa yang dilihat Yun Ce adalah keinginan dan ketulusan tanpa kenajisan lainnya. Dia juga sedikit terkejut di hatinya. Tampaknya para murid dari 7 sekte ini tidak semuanya sombong dan sombong. Tai Hengjun ini masih muda tetapi menunjukkan keteguhan dan stabilitas. Dia juga memiliki kebenaran yang langka. Dia juga memiliki kesombongan, tetapi dia seorang pria harus bangga, bukan sombong. Penampilan Yun Ce barusan membuatnya mengaguminya,
namun di saat yang sama dia merasa gatal, dan dia dengan tulus ingin bersaing dengan Yun Che. Saat ini, Yun Che tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Tai, sebagai tuan muda dari Sekte Tombak Besi, kamu mengambil inisiatif untuk menantangku, bukan siapa-siapa, terlepas dari pendapat orang lain. Kamu sudah menganggapku tinggi. Itu suatu kehormatan bagi saya untuk dapat mengambil Brother Tai sebagai lawan saya." "Sangat. Kalau begitu, mari kita mulai." Setelah mengatakan itu, Yun Che mundur setengah langkah dan mengangkat lengan kanannya. Tai Hengjun tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Yun Che, yang begitu sombong sebelumnya, akan memperlakukannya seperti ini. Tiba-tiba hatinya menghangat, dan sedikit senyum muncul di wajahnya. "Dalam hal ini, aku akan memiliki diskusi yang bagus dengan Kakak Yun." "Ichiban, Kakak Yun, kamu baru saja bertarung 3 kali berturut-turut, jadi kekuatanmu yang dalam pasti sudah habis. Meskipun tidak masalah apakah kita menang atau kalah, itu akan terlalu tidak adil bagi kita, kamu harus mulai sekarang." "Kenapa tidak? Tidak perlu." Yun Che menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih Kakak Tai atas kebaikanmu. Tapi jangan khawatir, Kakak Tai, meskipun aku bertarung dalam 3 pertandingan berturut-turut barusan, hasil dari 3 pertandingan ditentukan dalam sekejap mata, dan energiku yang dalam tidak terkuras sama sekali. Jadi tidak perlu istirahat. Saat aku bertarung melawan Brother Tai, secara alami aku akan menjadi dengan kekuatan penuh." Tai Hengjun tidak lagi memaksa, mengangguk, mengulurkan tangannya untuk menyentuh cincin luar angkasa, dan tombak perak sepanjang tubuhnya muncul di tangannya. Dia menunjuk secara diagonal ke tanah. "Senjata ini disebut Chuan Yun. Ini adalah senjata mistis leluhur. Itu juga merupakan senjata kesayanganku yang kuanggap sebagai kehidupan. Senjata itu tidak pernah meninggalkan tubuhku. Aku akan menggunakan Chuan Yunku untuk menembak ke awan. Saudara Yun, tolong tunjukkan milikmu senjata." Yun Che menggelengkan kepalanya sedikit. "Tidak, aku akan melawan Saudara Tai dengan tangan kosong." Tai Hengjun tertegun sejenak, lalu mengangguk sedikit. "Saudara Yun benar-benar sombong, karena jadi." Petik 2. Saudara Yun Tai salah paham. Yun Che segera berkata, "Bukannya saya meremehkan menggunakan senjata melawan Brother Tai, tetapi saya tidak pernah berlatih senjata. Senjata yang selalu saya gunakan adalah kedua tangan. Jika saya diizinkan menggunakannya, jika Anda gunakan senjata, kamu akan terikat dan tidak tahu harus berbuat apa." Mentalitas Yun Che seperti ini. Jika orang menghormatinya dengan 1 kaki, dia akan menghormati orang lain dengan 1 kaki. Jika seseorang menyinggung perasaannya 1 inci, dia akan membalas dengan tongkat. Jika seseorang menyinggung dia 1 inci pun, dia akan langsung dibunuh. Tai Hengjun tulus dan memperlakukannya dengan sopan. Tentu saja dia juga menunjukkan kesopanan dan rasa hormat kepada Tai Hengjun. Tai Hengjun menatap Yun Che dalam-dalam, lalu tertawa, "Hahaha. Ternyata Kakak Yun bukanlah orang yang sombong dan angkuh seperti biasanya. Hebat sekali. Sepertinya kompetisi ini pasti akan sukses. Pasti akan sukses. Pasti akan sukses, akan sangat menyenangkan. Kalau begitu, Saudara Yun, berhati-hatilah. Cloud Piercer Spearku belum pernah dikalahkan oleh siapapun yang lebih muda dariku." Petik 2. Saudara Tai, berhati-hatilah juga. Yun Che perlahan mengulurkan tangannya. Teknik Dewa Jahat Alam nomor 1 Roh Jahat diaktifkan secara langsung. Menghadapi Tai Hengjun yang jauh lebih unggul dari Feng Guangyi dan Yan Ming, dia harus menjaga dirinya dalam kondisi jiwa jahat. Jika tidak, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menang. Di saat yang sama, ini juga merupakan semacam penghormatan terhadap Tai Hengjun. "Kalau begitu, ambil tombaknya." Tai Hengjun mengeluarkan raungan rendah, seluruh tubuhnya meledak dengan energi yang sangat besar, dan tombak yang menembus awan tiba-tiba ditusukkan ke arah Yun Che. Gerakannya tidak terlihat cepat, tetapi ujungnya tombak itu seperti sambaran petir dan kilat dari awan, membawa dengan kekuatan besar, itu langsung menusuk di depan Yun Che, dan udara di sekitarnya terpisah dengan keras, menyebabkan riak-riak lewat. Murid Yun Che berkontraksi sedikit, dan dia mundur ke samping, nyaris melarikan diri. Saat dia hendak melakukan serangan balik, hembusan angin berbahaya tiba-tiba datang dari sisi kirinya. Secara umum, semakin kuat tombak yang ditusukkan, semakin kuat pula semakin lambat senjatanya ditarik, semakin besar cacatnya. Namun, senjata penembus awan yang ditusuk dengan keras oleh Tai Hengjun tiba-tiba menyapu udara saat mengenai udara, yang di luar dugaan Yun Che.
Dia menutup tangannya secepat kilat, menyilangkan pergelangan tangan di pinggangnya, dan melawan dengan kuat. Ledakan, saat dia memblokir pistol dengan pergelangan tangannya, kekuatan gegar otak yang ganas dan tidak normal datang dari pistol, menyebabkan tubuhnya mundur 3 langkah berturut-turut, dan pelindung Xuan Qi hampir roboh. Tombak yang luar biasa, tembakan yang luar biasa, Yun Ce tidak bisa tidak memuji. Tai Hengjun masih muda, tapi kemampuannya mengendalikan senjata sudah pasti berada pada level master. Naga menghancurkan awan, tombak Tai Hengjun yang menembus awan menyapu lagi, menarikan bayangan besar tombak, memaksa Yun Ce menjauh. Tombak adalah raja dari segala senjata, dan kekuatannya tidak ada bandingannya dengan senjata lain. Namun, ia juga yang paling sulit dikendalikan. Begitu Anda terbiasa dengannya, dimanapun bayangan senjata itu menyerang, musuh tidak akan bisa, bahkan untuk mendekat, apalagi melakukan serangan balik. Naga itu menjelajahi jurang maut, meteor api yang terbang, laut mengaum, titik. Setiap kali Tai Hengjun melepaskan tembakan, itu disertai dengan raungan yang keras. Untuk sesaat, mata semua orang dipenuhi dengan bayangan senjatanya, kekuatan tirani tombak memaksa Yun Ce mundur selangkah demi selangkah. Sapu ribuan tentara, Tai Hengjun melompat 5 kaki, dan mengayunkan tombaknya yang menembus awan ke arah Yun Ce. 5 kaki jauhnya, aura tirani menghantam Yun Ce, yang hampir tidak bisa membuka matanya. Selusin tembakan Tai Hengshan telah memaksa Yun Ce ke tepi aula. Kali ini Yun Ce tidak bisa lagi menghindarinya. Dia mengangkat kepalanya, tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah, dan menghantam Chuan Yun milik Tai Hengshan dengan tangannya, senjata. Sebagian besar murid istana mendalam bulan baru berseru kaget. Kekuatan, Yun Ce yang mendalam dapat mengalahkan lawan di tingkat ketiga dari alam mendalam yang baru lahir, tetapi tombak Tai Hengjun mengandung lebih dari sekedar kekuatan yang sangat murni, tetapi mengandung kekuatan tombak yang bahkan lebih mendominasi. Bagaimana Anda bisa menggunakan tangan Anda untuk memblokir senjata ketika mencapai titik tertinggi? Pistol Tai Hengjun bersentuhan dengan lengan Yun Ce, tetapi tidak ada suara tabrakan yang keras. Lengan Yun Ce tiba-tiba bergeser secara diagonal hampir pada saat keduanya bertabrakan. Dengan bantuan senjata yang menembus awan, momentum pistol yang belum selesai berubah lintasannya yang menyapu, dan pada saat yang sama, ia sepenuhnya menghilangkan kekuatan badan senjatanya, dan kemudian dengan cepat menyerang, langsung ke dada Tai Hengjun. Tai Hengjun dengan cepat mencabut senjatanya, tetapi karena tergesa-gesa, dia tidak bisa lagi mengumpulkan kekuatan senjatanya, dan dengan mudah dihempaskan oleh Yun Ce. Namun, dia tidak panik, dan dengan teriakan pelan, pistol yang menembus awan itu sekali lagi menembakkan bayangan senjata perak yang cemerlang, dan kekuatan senjatanya tidak kuat. Tidak lagi kejam dan mendominasi, tetapi seperti ular perak spiritual, ia diangkat pada sudut yang tidak masuk akal, dan ujung tombaknya runcing, langsung di tenggorokan Yun Ce. Nafas Yun Ce terhenti, dan bayangan Dewa Bintang yang pecah melintas ke belakang. Pada saat yang sama, dia memukul laras senapan dengan pukulan keras, memaksa Tai Hengjun mundur beberapa langkah. Tai Hengjun dan Yun Ce, yang dipisahkan oleh jarak tertentu, tidak segera saling berhadapan lagi, dan seluruh aula sekali lagi sunyi. Meskipun hanya ada selusin pertemuan singkat, kekuatan tombak Tai Hengjun seperti badai pada saat itu dan seperti ular spiritual di waktu lain, serta kemampuannya yang luar biasa dalam mengendalikan tombak, yang membuat orang sangat dipuji. Dengan tombak, itu sebenarnya muncul pada seorang anak laki-laki berumur 17 tahun. Murid-murid yang usia dan levelnya sama dengan Tai Hengjun semuanya terkejut, dan harus mengakui dalam hati mereka bahwa meskipun mereka berada di level yang sama dengan Tai Hengjun, mereka tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Bahkan ayah Tai Hengjun, Tai Zanchang, terus mengangguk dalam diam dengan senyum puas di wajahnya. Dan hal yang paling mengejutkan adalah, dihadapkan dengan kekuatan dan teknik tombak seperti itu, ditambah dengan kekuatan mendalam tingkat 3, setelah lebih dari selusin pertemuan, Yun Ce sebenarnya tidak terluka. Dan itu samar-samar cocok dengan Tai Hengjun. Hal ini sangat mengejutkan semua orang hingga mereka tidak bisa menahan diri, bahkan ada yang membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya dalam waktu yang lama. Sepertinya meminta saudara Yun untuk berkompetisi adalah pilihan yang tepat. Tai Hengjun mengguncang dinding awan dengan kegembiraan di wajahnya yang tegas. Keduanya satu sama lain. Yun Ce juga sedikit tersenyum, dan suaranya juga mengandung sedikit peringatan. Kalau begitu, saudara Tai, selanjutnya kamu harus berhati-hati.
Keahlian menembak Tai Heng Jun hampir sempurna, dan sulit untuk menemukan kekurangannya. Dalam hal ini, cara terbaik untuk mengalahkannya dalam waktu sesingkat-singkatnya adalah dengan menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk mematahkan tombaknya dengan paksa. Mata Yun Ce sedikit menyipit, dalam kondisi roh jahat, energi mendalam yang kejam di pembuluh darah yang dalam mengalir ke pelukannya tanpa syarat. Bab 72, haha, oke, sebenarnya berbicara, aku tiba-tiba berharap bahwa aku akan dikalahkan oleh saudara Yun. Tetapi setelah mengatakan itu, aku tidak akan pernah menahan diri. Petik 2, Tai Heng Jun tertawa, matanya kembali menjadi dingin, dan pistol perak menyapu. Dia berteriak, ambil tembakanku, matahari terbit-terbit dan naga. Sebuah kekuatan besar terkondensasi pada senjatanya. Ketika senjata yang menembus awan itu menari, orang-orang di aula sebenarnya samar-samar mendengar suara auman naga, ekspresi keheranan juga muncul di wajah mereka, dan pada saat ini, tombak penusuk awan juga telah menyapu ke arah Yun Ce. Gerakan ini dapat menusuk atau menyapu, tusukan tersebut tidak terkalahkan, sapuan tersebut dapat mengguncang ribuan pasukan. Tai Heng Jun memilih untuk menyapu, jelas dia terlalu menyadari kekuatan tombak ini, jika dia menusuknya, dia akan takut Yun Ce tidak akan bisa mengelak di bawah tekanan momentum dan terluka parah. Namun, dengan sapuan horizontal, lebih mudah untuk mengenai Yun Ce tanpa menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Senjata perak itu jatuh dengan momentum yang mencengangkan seperti tanah longsor dan tsunami. Tembakan ini sungguh mencengangkan, jelas lebih baik daripada tembakan Tai Heng Jun sebelumnya. Namun, apa yang mengejutkan Tai Heng Jun dan mengejutkan semua orang adalah bahwa dalam menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, Yun Ce tidak memilih untuk menghindar dengan keterampilan tubuhnya yang aneh dan misterius. Sebaliknya, dia berdiri diam dan memegang lengan kanannya. Dia mengangkat dirinya sendiri, dan menghadapi tombak yang menembus awan yang menyapu ke depan. Sial, apakah dia gila? Sejumlah besar murid di aula langsung berteriak. Pergi! Keempat tetua istana mendalam bulan baru berteriak. Sebagai orang kuat yang jauh lebih unggul dari para junior ini, mereka pasti bisa melihat betapa luar biasa kekuatan tembakan Tai Heng Jun. Yun Ce menutup telinga, dan malah mempercepat kecepatan lengannya, membanting tombak menembus awan yang penuh kekuatan besar. Dentang, di aula utama, suara dentang logam yang keras terdengar. Ketika lengan Yun Ce mengenai tombak yang menembus awan, Tai Heng Jun berpikir bahwa tombak itu cukup untuk menyapu dia sejauh puluhan meter. Namun, pada saat itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut hingga seukuran ujung jarum, karena dia merasa seolah-olah senjatanya yang menembus awan telah mengenai pelat baja yang sangat tebal dan tidak bisa dihancurkan, dan serangan balik yang besar tiba-tiba menghantamnya. Dada Tai Heng Jun terasa sesak, dan tubuhnya jungkir balik ke belakang, mendarat di tanah. Setelah itu, dia mengambil 5 atau mundur 6 langkah sebelum dia bisa berdiri diam, dan lengan yang memegang pistol semakin mati rasa. Jika kendali atas pistolnya tidak tertanam kuat di tulangnya, kekuatan guncangan yang tiba-tiba tadi sudah cukup untuk membuatnya gunakan pistolnya. Singkirkan itu. Di sisi lain, Yun Zi hanya mundur 2 atau 3 langkah sebelum dia berdiri kokoh, menggoyangkan lengan kanannya yang juga mati rasa, dan tersenyum tipis. Apa? Ayah Tai Heng Jun dan master dari sekte tombak besi, Tai Zanchang, segera berdiri. Kota bulan sabit yang sangat kuat ini, salah satu dari 7 pemimpin sekte, sangat terkejut dengan pemandangan ini hingga dia langsung kehilangan ketenangannya. Sebagai master dari sekte tombak besi, dia tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya kekuatan jurus naga matahari terbit Tai Heng Jun. Bahkan lawan yang kekuatannya lebih kuat dari level ketiga Tai Heng Jun mungkin tidak dapat mengalahkannya, turun. Tapi Yun Ce, yang baru mencapai level pertama dari alam Suan baru lahir, sebenarnya tidak terduga. Tai Zanchang memang seperti ini, apalagi yang lain. Murid, sekte tombak besi sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah, dan mata keempat tetua istana mendalam bulan baru hampir keluar dari rongganya. Dalam waktu singkat ini, Yun Ce telah mengejutkan mereka berulang kali. Kali ini mereka sangat terkejut hingga hampir kehilangan nyawa dan berteriak di tempat. Setelah menahan tembakan ini, mata Yun Ce menjadi lebih tenang, karena dia tahu bahwa dia masih akan memenangkan pertarungan ini. Meskipun jiwa jahat hanyalah tingkat pertama terlemah dari seni dewa jahat, kekuatan mengerikannya masih jauh melampaui ekspektasinya. Dia memandang Tai Heng Jun, yang tampak kusam, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Tai, kali ini giliranku yang menyerang."
Yun Che maju selangkah, dan kemudian, seperti naga yang berenang, dia sudah berada di depan. Ikat Heng Jun dalam sekejap mata. Benar saja, karakter Tai Heng Jun tidak sebanding dengan orang biasa seusianya. Dia segera pulih dari keterkejutannya, mengangkat tombaknya yang menembus awan seperti kilat, dan menyapu Yun Che yang mendekat. Dentang, tombak penusuk awan bertabrakan dengan tangan kanan Yun Che, dan dentang logam yang memekakkan telinga terdengar lagi. Tai Heng Jun bersandar, lengannya mati rasa, dan dia hampir kehilangan cengkeramannya pada badan senjata. Dia bahkan lebih ngeri, dengan kekuatan mendalam dari alam Nas Chen Xuan tingkat keempat ditambah kekuatan senjatanya, dia mampu memblokirnya dengan begitu mudah dengan tinjunya. Bagaimana itu bisa menjadi kekuatan yang dimiliki oleh alam baru lahir tingkat pertama? Dalam keterkejutan, Tai Heng Jun menarik napas dalam-dalam dan melepaskan seluruh energinya yang dalam tanpa syarat. Dia juga menunjukkan kemampuannya untuk mengendalikan senjata secara ekstrim. Senjata yang menembus awan mengangkat bayangan pistol ke seluruh langit dan menutupi Yun seluruh tubuh Che terselubung di dalamnya. Dentang, 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 dentang. Tombak penusuk awan bertabrakan dengan tinju Yun Che lebih dari 10 kali berturut-turut, mengeluarkan suara dengung metalik yang sangat padat. Setelah tabrakan terakhir, mata Yun Che memadat, dan kedua tinju keluar, langsung menyerang tombak penusuk awan. Dentang, Tai Heng Jun mengerang, seolah-olah dilanda badai yang tak tertahankan di depannya. Dia terhuyung mundur dan mundur lebih dari 10 langkah sebelum berhenti. Tangan yang memegang senjata penembus awan bergetar. Yun Che meletakkan tangannya dan menatapnya dengan acuh tak acuh, tapi tidak bergerak maju untuk menyerang. Tai Heng Jun menghela nafas lega, mengembalikan senjata penembus awan ke ring luar angkasa, berdiri tegak, tersenyum penuh terima kasih pada Yun Che, dan berkata, "Saudara Yun, saya kalah, dan saya yakin bahwa saya kalah." Yang lain tidak tahu, tapi Heng Jun tahu betul bahwa dampak terakhir benar-benar di luar jangkauan daya tahannya, cukup untuk membuat tombak penusuk awan miliknya terbang keluar. Tapi saat tombak penusuk awan miliknya hendak dilepaskan, kekuatan misterius tirani itu tiba-tiba muncul. Ambil kembali, gerbang senjata besi dinamai, senjata, yang menunjukkan bahwa ia sangat mementingkan senjata. Sebelum pertempuran, Tai Heng Jun juga memberitahu Yun Che bahwa para Chuan Yun adalah temannya yang dia percayai dan tidak akan pernah meninggalkannya. Bagi orang seperti itu, senjata yang terlepas dari tangannya adalah hal yang sangat memalukan, hampir lebih sulit diterima daripada membunuhnya. Jika memungkinkan, saya sangat ingin berteman dengan saudara Yun, kata Tai Heng Jun. Dengan kata-katamu, kita sudah berteman, kata Yun Che sambil tersenyum. Tai Heng Jun terkejut sesaat, lalu dia memeluk Yun Che dengan tinjunya, tersenyum tulus, dan sisiran turun. Ayah, saya kalah. Saya yakin saya kalah, dan saya sangat senang kalah. Tai Heng Jun berjalan ke arah ayahnya, Tai Zanchang, dan berkata dengan tenang. Persaingan yang luar biasa. Tai Heng Jun dengan tulus memuji, kemajuan Anda mengejutkan dan memuaskan saya. Meskipun Anda kalah, itu jelas bukan karena Anda lemah. Sebaliknya, Anda telah meningkat melebihi harapan saya. Orang inilah yang bernama Yun anak Che. Dia menatap Yun Che dalam-dalam, anak ini pasti akan menjadi naga sejati di awan di masa depan. Tapi kali ini, dia telah menyinggung hampir semua sekte besar di Crescent City. Kamu harus tahu apa mungkin terjadi padanya selanjutnya. Meski begitu, apakah kamu masih ingin berteman dengannya? Tai Heng Jun mengangguk tanpa berpikir. Oke, ini pria sejati, putra Tai Zanchangku. Tai Zanchang tertawa. Sudah ada keributan di aula utama. Dia benar-benar mengalahkan Tai Heng Jun. Ya Tuhan, pernahkah aku bermimpi tentang ini? Apakah dia benar-benar hanya berada di alam baru lahir tingkat pertama? His gelombang bagaimana ini mungkin? Terlalu menakutkan, itu terlalu menakutkan. Tai Heng Jun adalah seorang jenius yang memang layak diterima, dan Yun Che ini hanyalah monster. Master Sekte dan tetua dari 7 sekte tidak bisa tidak fokus pada Yun Che saat ini. Istana Mendalam Bulan Baru, yang selama ini mereka anggap remeh, sebenarnya memiliki karakter seperti itu. Dia mengalahkan Sekte Xuan Xin Xuanyu, Sekte Yunyang Yanning, Feng Yun Xuan Fu Feng Guangyi, dan Master Sekte Tombak Besi di tingkat pertama dari Nas Chen. Realem, pemimpin Sekte Tai Heng Jun. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dipercaya jika Anda tidak datang ke tempat kejadian secara langsung.
Rencana mereka untuk menunjukkan kekuatan kepada Tuan Istana yang baru seperti sebelumnya benar-benar diganggu oleh Yun Ce sendiri. Sebaliknya, itu menjadi penampilannya sendiri, yang pada gilirannya membuat Istana Mendalam Bulan Baru benar-benar mengesankan di depan mereka. Dia bahkan menamparkan mereka wajah beberapa kali. Apakah ini benar-benar saudara iparku? Xia Yuanba menatap sosok agung di tengah aula, menarik perhatian semua orang. Tidak peduli apa, dia dan pembuluh darah yang dalam tidak mungkin lumpuh dan diejek penghinaan, tetapi juga terhubung dengan Yun Ce yang dia lindungi. Murid laki-laki Istana Mendalam Bulan Baru semuanya mengepalkan tangan mereka, mata mereka terbakar, dan ekspresi mereka bersemangat. Mereka tidak lagi tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Mata para murid perempuan yang melihat Yun Ce sudah dipenuhi bintang-bintang kecil. Terutama Ye Hongling, yang pernah berbicara dengan Yun Ce sebelumnya, mau tidak mau tersipu ketika dia berpikir bahwa dia telah mengatakan kepadanya sebelumnya, kakak senior ada di sini untuk melindungimu. Ini adalah pernyataan yang tidak tahu malu. Tentu saja, ada juga orang yang iri dan benci di antara mereka, seperti Murong Ye. Ketika murid-murid di sekitarnya diam-diam bersorak untuk Yun Ce, dia terus mencibir dan merasa sangat tidak bahagia di hatinya, karena Yun Ce telah menjadi pusat perhatian, dan terlebih lagi pada kesempatan ini, semua murid Istana Mendalam Bulan Baru menjadi pusat perhatian, dikritik habis-habisan merasa bangga dan bangga. Orang hanya bisa membayangkan betapa populernya Yun Ce di Istana Mendalam Bulan Baru di masa depan, bahkan, itu akan jauh melampaui dia yang selalu menjadi yang paling populer di Istana Mendalam Bulan Baru. Ketika dia melihat Lan Suerwo dan menemukan bahwa Lan Suerwo sedang menatap Yun Ce tanpa berkedip, dengan kecemerlangan aneh yang belum pernah ditunjukkan kepadanya di mata indahnya, kecemburuannya meledak dengan gila-gilaan di dalam hatinya, dan giginya mulai bergetar. Dia menggigitnya erat-erat. Dia hanyalah anak liar dari kota terpencil yang berada di alam baru lahir tingkat pertama. Anda dapat pamer sebanyak yang Anda inginkan hari ini. Setelah hari ini, saya akan memberitahu Anda siapa bos Istana Mendalam Bulan Baru. Siapa yang berikutnya? Yun Ce berdiri di tengah aula, melihat ketujuh sekte, dan memanggil formasi lagi. Setelah mengalahkan Feng Guangyi, tidak ada seorang pun di kelompok berusia 16 tahun yang berani menantangnya. Sekarang setelah dia mengalahkan Tai Hengjun, tidak ada seorang pun di kelompok berusia 16 tahun yang berani menjawab. Setelah menunggu hampir setengah menit, tidak ada seorang pun dari 7 sekte yang merespons. Pada saat ini, sebuah suara penuh penghinaan terdengar di bagian usia 16 tahun. Jumlah murid yang kami datangi tidak cukup baik, tetapi kualitasnya tidak bagus. Di bagian usia 16 tahun, kami tidak sebaik kami. Haha, beraninya kamu membiarkan anak berusia 17 tahun di Xuanfumo bersaing dengan anak berusia 10 tahun. Apakah Anda ingin murid berusia 8 tahun datang dan berdebat dengan kami? Begitu kata-kata ini keluar, ada tanggapan langsung dari 7 sekte. Tapi Yun Ce tersenyum dingin, ingin menantang murid Istana Mendalam Bulan Baru kami yang berusia lebih dari 16 tahun. Ya, tapi Anda setidaknya harus mengalahkan saya, yang berusia 16 tahun, kan? Jika tidak, bagaimana Anda bisa memenuhi syarat untuk menantang kakak laki-lakiku? Kakak perempuan senior, kakak laki-laki yang sedang berbicara ini, kamu terlihat berusia 18 atau 19 tahun, kan? Mengapa kamu tidak menantangku, seorang murid Istana Mendalam Bulan Baru yang berusia 16 tahun? Jika kamu mengalahkanku, kakak laki-lakiku yang mana yang ingin kamu tantang? Kakak senior, semuanya terserah kamu. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, yang berusia 16 tahun, hei. Orang-orang melihat ke arah orang yang berbicara. Ketika dia mengangkat kepalanya, mata semua orang tiba-tiba tertuju, dan mereka hendak berteriak. Para murid Istana Mendalam Bulan Baru semua terdiam dalam sekejap, dan para tetua Istana Mendalam Bulan Baru juga tampak terkejut. Orang ini berusia 18 atau 19 tahun, dengan wajah agak pucat, dia menatap Xiao Ce dengan matanya yang acuh tak acuh seperti air mati, dan tersenyum dengan sangat meremehkan, seolah-olah mendengar apa semacam lelucon murahan dan membosankan kan, apa maksudmu, kamu ingin menantangku? Bab 73, tidak, kaulah yang menantangku. Ekspresi dan mata pria itu menunjukkan penghinaan yang ekstrim. Menghadapi mata dan postur seperti itu, Yun Ce mengangkat alisnya sedikit, dan matanya menjadi berbahaya. Siapa yang menantang siapa tentu saja bukan konsep yang sama.
karena tantangannya hanya bagi yang lemah untuk menantang yang kuat. Kalau kalah ya kalah, kalau menang, bisa menggantikan yang kuat. Yang kuat versus yang lemah tidak disebut tantangan, melainkan intimidasi. Hanya dalam beberapa kata, mereka sudah saling balas dendam. Suasana aula utama telah berubah secara diam-diam. Hehehehe, pria itu tertawa samar, sosoknya berkedip-kedip, dan dengan beberapa langkah sederhana, anehnya dia mengambil jarak beberapa puluh meter dan berdiri di depan Yun Che. Ketidakpedulian terpancar dari matanya yang menyipit. Cahaya dingin, masuk kalau begitu, aku akan membantumu. Aku telah membunuh banyak jenius, dan tampaknya akan ada satu lagi hari ini. Petik 2, Lu Zanan. Ketika dia muncul di tengah aula, ada banyak orang, murid tiba-tiba kehilangan kendali dan meneriakkan namanya. Orang itu, sepertinya Lu Lengsui dari Paviliun 7 Pembunuhan Pedang. Itu benar, itu dia. Yun Che ingin melawannya. Ini, kekuatan mereka berdua tidak pada level yang sama-sama sekali. Terlebih lagi, ini nama, Lu Lengsui, tidak dipanggil tanpa alasan. Bertarunglah dengannya. Yun Che tidak ingin mati. Tiba-tiba terdengar ledakan bisikan kacau di aula, karena saat ini, dua orang yang berdiri berhadapan di tengah aula, tak seorang pun menyangka akan ada saatnya mereka akan bertarung. Karena mereka bisa dikatakan orang-orang di dua pesawat. Yun Che berusia 16 tahun, dan Lu Zanan sudah berusia 18 tahun. Setelah usia 30 tahun, tidak ada masalah jika perbedaan usia antara kedua belah pihak hanya beberapa tahun. Karena pada usia tersebut, akumulasi kekuatan yang dalam adalah hal yang kedua, dan kuncinya adalah bakat. Jika Anda memiliki cukup bakat, Anda dapat menerobos Zheng Xuan Ling Xuan. Jika Anda tidak memiliki cukup bakat, Anda mungkin terjebak pada hambatan Zheng Xuan sepanjang hidup Anda dan tidak dapat menerobos. Namun sebelum usia 20 tahun, itu adalah masa kritis untuk akumulasi kekuatan yang dalam. Apalagi berumur 1 tahun, bahkan setengah tahun, akan ada kesenjangan yang besar dalam kekuatan yang dalam. Misalnya, anak berusia 16 tahun di alam baru lahir tingkat pertama dianggap sebagai talenta terbaik di antara generasi muda di kota bulan sabit, tetapi mereka dapat menangkap banyak dari mereka, tetapi anak berusia 15 tahun di tingkat pertama, dari alam baru lahir adalah tingkat jenius teratas. Tidak akan ada lebih dari 5 orang di kota bulan sabit. Sebelum usia 20, satu langkah dalam usia dan satu langkah dalam waktu bukanlah suatu hal yang berlebihan. Oleh karena itu, kompetisi sebelum usia 20 tahun biasanya dilakukan antara orang-orang pada usia yang sama, jika tidak maka akan sangat tidak adil. Yun Che dan Lu Zanan ini terpaut 2 tahun, dan kekuatan mendalam Lu Zanan mencapai tingkat ke-7 dari alam Nas Chen Xuan. Terlepas dari usia atau kekuatan yang dalam, mereka setara dengan orang-orang di dua bidang. Pertarungan di antara mereka sama sekali tidak bisa disebut sebagai kompetisi, itu hanya bisa direduksi menjadi penindasan sepihak. Karena perbedaan usia, tidak peduli seberapa tebal kulit Lu Zanan, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk bermain. Namun kini terlihat jelas bahwa Yun Che berinisiatif melawan Lu Zanan, yang merupakan konsep berbeda. Jika Lu Zanan menolak bertarung, bukan berarti ia takut pada Yun Che. Di mata semua orang, kemenangan Yun Che atas Xuan Yu, Yan Ning, dan Feng Guangyi sungguh luar biasa. Kemenangannya atas Tai Hengjun sungguh luar biasa, dan dia memprovokasi Lu Zanan, yang berusia 18 tahun dan berada di tingkat ke-7. Alam baru lahir, Maniga ini begitu kenyang sehingga dia mencari pelecehan. Ada kesenjangan antara alam baru lahir tingkat pertama dan alam baru lahir tingkat ke-7 sebesar setengah alam. Ini adalah kesenjangan besar yang hampir mustahil untuk dijembatani dengan cara apapun. Bagaimana cara mengatasinya? Para murid dari 7 sekte semuanya mulai bersukacita atas kemalangan tersebut. Secara aktif memprovokasi Lu Zanan. Anda hanya mencari kematian. Lu Zanan dijuluki Lu Lengsui, dan hatinya dingin dan kejam. Saat bertarung dengan orang lain, dia pasti akan melihat darah. Kekalahan Yun Che dalam pertarungan dengannya tidak ada duanya, dan lengan serta telapak tangannya terpotong, yang semuanya kecil. Para tetua istana mendalam bulan baru semuanya terkejut. Mereka tahu betul orang seperti apa Lu Zanan ini. Yun Che kemungkinan besar akan dihancurkan oleh Lu Zanan jika dia bertarung melawannya, dan istana mendalam bulan baru juga akan kehilangan seorang jenius yang hanya bisa dilihat dalam 1 abad. Si Kong Han dengan cepat mengedipkan mata pada Lan Suerwo,
tapi sebelum dia bisa mengirim pesan ke Lan Suerwo sudah berdiri dan dengan cepat berdiri di depan Yun Che, berkata, "Saudara muda Yun, aku akan menerima pertempuran ini." "Benar, dia 2 tahun lebih tua darimu, dan tidak cocok bagimu untuk bersaing satu sama lain." Yun Che menggelengkan kepalanya dan berkata dengan percaya diri, "Tidak, kakak perempuan tidak perlu berurusan dengan hal semacam ini, meskipun saya lebih muda darinya." 2 tahun, tapi itu sudah cukup. Awalnya, ketika Lan Suerwo naik ke atas panggung, para murid dari 7 sekte diam-diam berseru bahwa itu sangat disayangkan. Jika Yun Che mundur seperti ini, tidak seseorang akan bisa mengatakan apapun. Lan Suerwo berusia 18 tahun, jadi dia adalah pasangan yang sempurna melawan Lu Zanan. Namun di luar dugaan, Yun Che ini keras kepala dan bersikeras untuk melawan Lu Zanan sendiri. Hal ini membuat banyak murid 7 sekte tertawa terbahak-bahak. Lan Suerwo terkejut dan berkata dengan cemas, "Adik laki-laki Yun, jangan impulsif. Orang ini memiliki kekuatan mendalam dari alam baru lahir tingkat ke-7, dan dia memiliki pikiran yang jahat. Kamu tidak dapat menghadapinya di semuanya. Biarkan aku melakukannya." "Tapi," kata Yun Che masih menggelengkan kepalanya, senyum muncul di wajahnya, "Terima kasih, kakak perempuan, atas perhatianmu. Tapi jangan khawatir, kakak perempuan, karena aku sudah menjadi murid Istana Mendalam Bulan Baru, aku tidak akan mempermalukan Istana Mendalam Bulan Baru." Senyum Yun Che penuh tawa. Permohonan yang tidak bisa dijelaskan. Dia bertahan begitu keras sehingga Lan Suerwo tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, menatapnya dengan mata yang rumit, dan memperingatkan, "Bahkan jika kamu kalah dalam pertempuran ini, kamu tidak akan mempermalukan Istana Mendalam Bulan Baru." Petik 2. Jadi, apapun yang terjadi, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Orang ini dijuluki berdarah dingin, dan dia mungkin membunuh di depan Tuan Istana. Kamu harus berhati-hati. Jika tidak berhasil, tidak ada rasa malu dalam mengakui kekalahan. Yun Che sedikit mengangguk pada Lan Suerwo. Lan Suerwo mundur 2 langkah dan mundur tak berdaya ke kursi. Dan seluruh hati Xia Yuanba terangkat, meski baru setengah tahun berada di Crescent City, dia masih mendengar nama Lu Lengsui. "Saya sangat mengagumi kepribadian Anda. Anda benar-benar sombong dan sombong tanpa malu-malu." Lu Zanan berkata dengan tenang, suaranya rendah dan dingin, "Sayang sekali Anda terlalu gila. Orang seperti ini biasanya mati lebih awal. Tidak perlu begitu, bicara omong kosong. Sebutkan namamu," kata Yun Che tanpa ekspresi. "Nama?" Lu Zanan mengangkat kepalanya sedikit, mata sipitnya penuh dengan ejekan dingin dan menghina. "Kamu tidak pantas untuk mengetahuinya." "Oke, aku menarik kembali apa yang baru saja aku katakan." Yun Che meringkuk bibir, "Aku sudah memanggilmu. Aku sama sekali tidak tertarik dengan nama itu, karena kamu hanyalah batu loncatan biasa dalam perjalanan hidupku. Sedangkan untuk batu loncatan itu, aku tidak tertarik untuk mengetahui namanya." "Haha, ini mungkin hidupmu. Ini terakhir kalinya aku berbicara dengan begitu percaya diri." Lu Zanan tersenyum ringan, merasa bahwa pemuda sombong di depannya tidak hanya sombong, tetapi juga sombong dan sangat bodoh. Sepertinya anak laki-laki bernama Yun Che ini menjadi tidak berguna. Aku bisa merasakan bahwa Lu Zanan ini telah menjadi kejam. Pria parubaya dari sekte luar Xiao Sekte menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lu Zanan sudah kejam, dan dia terprovokasi dengan segala cara, jadi bagaimana mungkin dia tidak kejam?" Xiao Luocheng tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, "Melihat dia mengalahkan Tai Hengjun, awalnya aku ingin untuk naik dan membunuhnya. Dia menginjaknya untuk memberitahu dia betapa jeniusnya dia, tapi sekarang sepertinya aku tidak lagi dibutuhkan." Pria parubaya itu dengan cepat berkata, "Sungguh sosok yang kuat dari Master Sekte Muda adalah. Bagaimana anak sombong ini pantas diserang secara pribadi oleh Tuan Muda Sekte?" Petik 2. Xiao Luocheng tersenyum hangat dan berhenti berbicara. "Saya harus mengatakan bahwa kesuksesan arogan Anda telah memberi saya keinginan kuat untuk menghancurkan Anda. Nikmati beberapa detik terakhir Anda memiliki tubuh yang utuh. Hei." Lu Zanan menyentuh tangan kirinya dengan tangan kanannya, dan itu adalah hampir 4 kaki jauhnya. Pedang panjang telah digenggam di tangannya, seringai muncul di sudut mulutnya, dan tubuhnya tiba-tiba bangkit dari keadaan diam, berubah menjadi hantu hitam di tengah aula, dan langsung bergerak ke tempat ketiga Yun Che di tengah suara menderu seperti badai, dalam beberapa langkah.
Keterampilan gerakan mendalam Seven Kills Sword Pavilion. Badai dan Liu Yun, Zeng gelombang-gelombang-gelombang, mengikuti gerakan seperti badai Luzanan, pedang panjang yang dia pegang di tangan kanannya tiba-tiba datang dengan momen yang membuat jantung berdebar-debar. Ada suara bilahnya yang bergetar, dan di saat berikutnya, pedang panjang Luzanan tiba-tiba tertusuk seperti sambaran petir. Cahaya pedang itu seperti cahaya guntur dan kilat yang tiba-tiba melesat dan mengamuk dalam sekejap, begitu cepat sehingga orang hanya bisa menangkap jejaknya. Kilatan cahaya dingin yang menyilaukan. Itu adalah kilatan petir. Kakak senior Lu benar-benar melakukan gerakan ini. Sepertinya dia ingin menghancurkan bocah sombong ini dengan satu gerakan. Seru seorang murid dari Pavilion 7 Pembunuhan Pedang. Artinya, jika kakak senior Lu membiarkan anak ini melakukan 3 gerakan di tangannya, maka dia bukan lagi kakak senior Lu. Murid lain dari Pavilion Pedang 7 Pembunuh berkata tanpa basa-basi. Pedang cantik ini sangat cepat, dan bila tipisnya dipenuhi dengan energi mendalam yang kuat dari Luzanan, membuat pedang itu sangat kuat. Pedang ini bisa dikatakan tanpa celah. Pavilion 7 Pedang Pembunuh terkenal dengan pedang cepat di Luzanan. Kata pedang cepat disajikan dengan sempurna. Suara keras dari udara yang terkoyak bergema. Pedang seperti kilat ini langsung menembus sosok Yun Ce di tengah seruan semua murid istana mendalam bulan baru, dan baik manusia maupun pedang dikeluarkan dari tubuhnya. Dia melewatinya, tapi sayangnya, itu hanya bayangan belaka. Kamu sebenarnya melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Para murid dari Pavilion 7 Pembunuh Pedang berteriak ketakutan. Jurus Luzanan, Thunder Flash, barusan bisa dikatakan sangat sempurna. Tidak ada murid yang datang bersamanya yang yakin bahwa dia bisa melakukannya sesuai levelnya. Kecepatan pedang itu hampir mencengangkan. Bahkan jika dia bersiap, akan sangat sulit untuk menghindarinya. Ini jelas pertama kalinya bagi Yun Ce untuk bertarung melawan murid-murid Pavilion 7 Pembunuhan Pedang, dan dia seharusnya tidak melakukannya, sama sekali akrab dengan Pavilion Pedang 7 Pembunuh. Gerakan pedang, tanpa persiapan apapun, benar-benar menghindarinya. Kamu benar-benar menghindarinya. Para tetua istana mendalam bulan baru juga sangat terkejut, dan 2 dari mereka berdiri dari tempat duduk mereka dengan gembira. Yun Ce ini tidak hanya sangat kuat, dia juga memiliki gerakan tubuh yang indah dan aneh serta keterampilan mistis. Kecepatan reaksinya juga sangat mencengangkan. Sangat cepat, alis Yun Ce sedikit tenggelam. Jika dia belum sepenuhnya membuka pintu masuknya yang dalam dan mengerahkan energinya yang dalam dengan kecepatan tercepat untuk mengaktifkan bayangan penghancur Dewa Bintang, dia mungkin tidak akan bisa menghindari pedang yang seperti kilat ini. Bab 74, pedang petir yang ditakdirkan untuk menang tiba-tiba gagal, dan rencananya untuk membunuh Yun Ce dengan satu serangan pun hancur. Luzanan cukup terkejut, berbalik dengan cepat, tanpa jeda, dia mengayunkan pedang panjangnya langsung ke arah Yun Ce. Senjata memiliki kekuatan tombak, dan pedang secara alami memiliki kekuatan pedang. Kekuatan tombak tidak ada bandingannya, dan kekuatan pedang tidak ada bandingannya. Gerakan pedang Luzanan menghasilkan momentum yang melonjak, dan pedang itu terbang ke arah dada Yun Ce seperti aliran cahaya. Ekspresi Yun Ce acuh tak acuh, tubuhnya bergerak mundur selangkah dengan mudah dan bebas, dan dengan mudah menghindari pedang kedua Luzanan. Dia hanya mendengar suara "cila", dan pedang itu menunjuk ke arahnya, membajak tanah aula, seperti hiu perak yang menerobos es, sebuah jurang yang dalam muncul. Kekuatan pedang ini membuat banyak murid menghirup udara. Luzanan tidak menahan sama sekali dalam serangannya, dan kedua pedangnya diarahkan langsung ke titik vital. Dia jelas memiliki niat membunuh. Mungkin, hanya Luzanan yang berani membunuh orang di istana mendalam bulan baru. Tapi seperti ini jika kamu datang ke sini, ada kemungkinan nyata bahwa Yun Ce ini akan menjelaskannya di sini. Ketua aula utama, Qin Wuyu duduk di kursinya, menatap dengan tenang ke arah Yun Ce dan Luzanan yang bertarung bersama. Meskipun Si Kong Han terus mengedipkan mata padanya, berharap sebagai penguasa istana, dia akan menghentikan pertarungan tidak adil yang tidak berada pada level yang sama ini. Tetapi Qin Wuyu sepertinya tidak melihat sinyal Si Kong Han, dan tidak berniat menghentikannya, membiarkan Si Kong Han tidak melakukan apapun selain khawatir. Qin Wuyu menatap Yun Ce, hatinya bergejolak untuk waktu yang lama. Pemuda ini memang hanya memiliki kekuatan mendalam dari alam Nas Chen Xuan. Namun saat dia mengambil tindakan, fluktuasi energinya yang dalam ternyata sangat besar. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Mustahil,
jika saya bisa salah menilai kekuatan seorang junior, bukankah hidup saya akan sia-sia beberapa dekade terakhir ini? Mengalahkan Tai Heng Jun di usia dan kondisi seperti itu, kekuatannya cukup menimbulkan sensasi di Crescent City. Jika dia mengalahkan Lu Zanan ini lagi, maka konfrontasi ini, apa yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri, mungkin merupakan jalan menuju naik takhta di masa depan. Dia bertingkah sangat arogan sejak awal, bahkan terlihat sedikit terlalu angkuh dan angkuh. Tapi apakah ini benar-benar sifatnya? Saat dia menghadapi Tai Heng Jun, dia memiliki sikap yang sangat berbeda. Orang sombong biasanya terburu nafsu, namun aura dan tatapan matanya selalu terlalu tenang. Ketenangan seharusnya tidak muncul pada diri seorang pemuda berusia 16 tahun. Bagaimana mungkin seseorang dengan mata dan aura seperti itu bisa menjadi orang yang sombong? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa berbagai postur arogannya sejak awal semuanya disengaja, bahkan termasuk membuat marah dan menyinggung 7 sekte besar. Semua pintunya disengaja, karena Anda telah memutuskan untuk memasuki istana mendalam bulan baru, Anda dengan sengaja memprovokasi ketujuh sekte ini. Apa tujuan Anda? Pikiran Qin Wuyu terus berputar, tapi matanya selalu tertuju pada Yun Ce, memproyeksikan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan sama sekali. Saat ini, Yun Ce telah terlibat dalam bayangan pedang Lu Zanan. Pedang Lu Zanan semakin cepat dan semakin cepat. Hanya ada satu pedang di tangannya, tapi dia mengayunkan bayangan pedang ke seluruh langit. Ada lusinan bayangan pedang. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah bayangan pedang itu nyata dan pedang itu, bayangan hanyalah ilusi, dan di antara bayangan pedang yang sangat pekat, sosok Yun Ce terus melayang dan bergeser. Pedang itu seperti badai, namun tidak meninggalkan satu luka pun di tubuh Yun Ce. Ini tidak diragukan lagi berarti sosok Yun Ce bergerak lebih cepat daripada pedang Lu Zanan. Semua murid di aula tercengang. Begitu Lu Zanan naik ke atas panggung, semua orang mengira Yun Ce sudah benar-benar tamat kali ini. Hasil yang paling mungkin bagi Yun Ce di bawah tangan Lu Zanan adalah kekalahan instan. Lu Zanan tidak mengecewakan siapapun. Setiap serangan pedang yang dia lakukan sangat menakjubkan. Tapi sejauh ini, dia telah menembakkan hampir 100 pedang berturut-turut, tapi dia bahkan belum menyentuh sudut pakaian Yun Ce. Saat berikutnya Lu Zanan mengayunkan pedangnya, tubuh Yun Ce akan segera bergeser, sehingga pedang Lu Zanan hanya bisa mengenai bayangannya setiap saat. Ini adalah bayangan patah Dewa Bintang, yang dilakukan oleh Yun Ce dengan amplitudo yang sangat kecil. Ketika 54 pintu masuk yang dalam terbuka penuh, itu dapat dilepaskan secara instan sesuai keinginan, dan konsumsi energi yang dalam juga sangat rendah. Tentu saja, ada premis yang diperlukan untuk semua ini, yaitu, Yun Ce harus memiliki persepsi yang cukup tajam untuk dapat menilai lintasan pemotongan pedang pada saat Lu Zanan menghunusnya. Para murid di aula terdiam untuk waktu yang lama, yang mereka tunggu bukanlah kekalahan tragis Yun Ce, tapi kejutan lain. Setelah si Kong Han menatapnya untuk waktu yang lama, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung. Tidak heran, dia benar-benar merasakan melalui aliran udara. Namun, pada tahap awal budidaya Suan, mata adalah alat persepsi yang paling penting menilai dan merasakan aura energi yang dalam dan aliran udara memerlukan setidaknya 10 tahun pengalaman tempur, setidaknya itu harus dilakukan setelah usia 25. Tak seorang pun di antara murid-murid muda yang hadir dapat melakukannya, dan Yun Ce adalah jelas satu-satunya yang bisa melakukannya. Pada usia 16 tahun, dia benar-benar telah mencapai langkah ini. Dan dia sangat ahli dalam hal itu, bahkan di bawah bayang-bayang pedang, dia begitu tenang dan tanpa cacat. Xiao Lai, bagaimana dia bisa membina cucu mesum seperti itu? Sinar pedang melesat ke arah tubuhnya. Saat Yun Ce dengan cepat menghindarinya, wajah dan lengannya merasakan sakit tumpul dari aura tajam yang dibawa oleh tubuh pedang. Pada saat ini, suara peringatan Jasmine tiba-tiba muncul dari benaknya, ayo bertarung dengan cepat. Pertama kali Anda mengaktifkan roh jahat, Anda benar-benar terlibat dalam pertempuran berulang-ulang. Itu terlalu enggan, Anda juga harus merasakan bahwa tubuh Anda dan pembuluh darah yang dalam kelebihan beban. Dalam keadaanmu saat ini, roh jahat dapat bertahan paling lama 30 detik lagi. Di luar waktu ini, pembuluh darahmu yang dalam mungkin rusak parah. Hati Yun Ce tiba-tiba bergetar sedikit. Kamu pecundang, apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Lebih dari 100 pedang ditembakkan tanpa melukai sehelai rambut pun di kepala Yun Ce. Lu Zanan menjadi semakin ketakutan dan menggeram dengan marah. Dalam kemarahan,
energi yang dalam di tubuh Lu Zanan melonjak dengan gila-gilaan, dan kekuatan pedang menjadi semakin ganas di bawah sapuan bayangan pedang. Itu seperti angin yang sangat kencang bertiup di aula, dan lantai marmer terus-menerus terpotong dan terkoyak oleh energi pedang, lalu diambil oleh angin pedang dan tersebar ke segala arah. Tampaknya kata-kata Lu Zanan memiliki efek. Ketika dia menikam pedang lain secara miring, Yun Ce tidak lagi memilih untuk menghindar dengan keterampilan tubuh anehnya, tetapi tiba-tiba bergerak maju, menghadap bilah pedangnya, dan menyerang dengan kuat. Tindakan Yun Ce membuat Lu Zanan sangat gembira, dan dia meraung dalam hatinya, "Dasar bodoh, kamu mencari kematian." Pedang panjang Lu Zanan menebas lengan kiri Yun Ce dengan keras, dan darah muncrat tanpa ketegangan. Tetapi ketika dia melihat bekas darah terpotong oleh pedangnya di lengannya, Lu Zanan tidak senang dan terkejut karena pedang yang menanamkan kekuatan mendalam tingkat ke-7 di alam baru lahir hanya memotong luka di tubuhnya, biarkan sendirian potong seluruh lengannya, bahkan tidak menyentuh tulangnya. Kekuatan mendalam pelindung tubuh Yun Ce jelas hanya berada di tingkat pertama alam Nas Chen Xuan. Dan dalam upaya menerima pukulan darinya, tangan kanan Yun Ce, yang dipenuhi dengan seluruh kekuatannya, juga memukul dada Lu Zanan dengan keras. Ledakan. Mungkinkah energi dalam di alam baru lahir tingkat pertama menerobos energi misterius pelindung lawan di alam baru lahir tingkat ke-7 dengan satu pukulan? Lu Zanan awalnya menepis serangan Yun Ce, tapi segera, ekspresinya tiba-tiba berubah. Energi mendalam pelindung di dadanya hanya bertahan kurang dari setengah napas sebelum hancur. Lu Zanan merasa seolah-olah dadanya telah dipukul oleh palu 1000 jin. Bagian dalam tubuhnya bergejolak dengan keras, dan tubuhnya mundur 7 atau 8 kali berturut-turut. Dia mengambil satu langkah dan hampir jatuh ke tanah. Mustahil, dia jelas hanya memiliki kekuatan mendalam di tingkat alam Xuan baru lahir. Meskipun kekuatannya yang dalam jauh lebih kuat daripada level yang sama, dia hanya bisa bertarung melawan level 3 dan 4 paling banyak, tapi dia lebih dari setengah level di atasnya. Bagaimana mungkin dia tidak bisa memotong energi dalam yang melindungi tubuhnya, dan bagaimana dia bisa berada dalam keadaan malu dalam satu pukulan? Tepat ketika dia dalam keadaan kebingungan, niat membunuhnya menjadi lebih kuat, dan dia akan menggunakan keterampilan terkuat dari Seven Kills Sword Pavilion. Dia tiba-tiba melihat Yun Ce mengulurkan tangan kanannya ke arahnya, dengan senyum aneh di wajahnya. Wajahnya meledak, jari-jari Yun Ce yang terbuka menghadap Lu Zanan tiba-tiba menegang, dan sebuah kata rendah keluar dari mulutnya. Tepat ketika semua orang bingung dengan tindakannya dan kata-katanya, mereka tiba-tiba mendengar teriakan datang dari Lu Zanan, dan kemudian, jeritan menyayat hati Lu Zanan menyebar ke seluruh aula utama. Bola api tiba-tiba keluar dari dada Lu Zanan, bagian di mana Yun Ce memukulnya, dan menyerap semua daging, darah, tulang, dan bahkan organ dalam di dekatnya di dada Lu Zanan, ke dalam nyala api. Lu Zanan berguling-guling di tanah kesakitan, menamparkan tangannya dengan putus asa, mencoba memadamkan api iblis yang datang entah dari mana. Tapi api ini tersulut oleh energi mendalam yang Yun Ce tuangkan ke dadanya, kecuali dia merobek dadanya, tidak mungkin dia bisa memadamkannya. Bagi pria berjuluk, berdarah dingin, yang berteriak seperti ini, bisa dibayangkan betapa sakitnya penderitaan yang dideritanya saat ini. Nyala api yang membakar tubuh sudah tidak tertahankan lagi bagi orang awam, apalagi api yang berkobar dari tubuh. Wajah semua orang di aula berubah, ada yang pucat, dan ada yang bahkan gemetar. Itu api, teknik misterius api. Dia benar-benar mengetahui teknik misterius api. Ya Tuhan, bukankah ini kemampuan menggambar misteri melalui udara yang hanya tersedia di ranah lanjutan teknik misteri api? Yun Ce ini tidak hanya memiliki keterampilan misterius elemen api, dan sebenarnya telah mencapai level ini. Dia jelas baru berusia 16 tahun. Bagaimana ini mungkin? Begitu, pantas saja, Yan Ning berada dalam kekacauan seperti itu sebelumnya, itu sama sekali bukan kesalahan tingkat rendah. Yan Ning? Tapi Yun Ce juga memiliki keterampilan mistik berbasis api, dan dia jelas jauh lebih baik daripada Yan Ning. Yan Ning sedang menggali kuburnya sendiri dengan bermain api di depannya. Melihat api yang meledak di dada Lu Zanan, banyak orang yang ketakutan. Yan Ning, yang sebelumnya dikalahkan oleh Yun Ce, kini tercengang. Penyalaan energi yang dalam melalui udara adalah kemampuan yang hanya bisa dicapai setelah dia mencapai seni mendalam sekte tingkat ke-6-nya. Dia bahkan tidak berani memikirkannya sebelum dia berumur 30 tahun,
tapi Yun Ce melakukannya tanpa segala kepura-puraan ditampilkan di depan mata semua orang. Saat ini, dia sepenuhnya memahami bahwa kekalahannya bukanlah hal yang tidak adil sama sekali. Bermain api di depan orang mesum yang bisa menyalakan kekuatan mistik dari jarak jauh, hanya mencoba melakukan hal yang sama dan mempermalukan diri sendiri. Jika Lu Zanan tidak mengertakkan gigi dan segera mengumpulkan kekuatannya untuk mendapatkan kembali tempat tersebut setelah dipukul oleh Yun Ce, namun segera menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksa keluar energi dalam yang telah dihantamkan Yun Ce ke dalam tubuhnya, ini akan terjadi, pasti tidak akan terjadi. Tapi meskipun Lu Zanan dipukul mundur oleh pukulan Yun Ce, dia tetap menolak menyerah pada kekuatannya, dan bahkan lebih mustahil untuk membayangkan bahwa dia akan memiliki kemampuan yang begitu kuat untuk mengendalikan api. Yun Ce berjalan berdiri, menatapnya dengan kasihan, dan berkata dengan ringan, "Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak tertarik dengan nama Anda. Anda memiliki kekuatan Naschen Realem tingkat ke-7, tetapi dia bukan tandingan seseorang yang berada di alam baru lahir tingkat pertama sepertiku. Aku tidak perlu memahami hal yang sia-sia seperti itu." Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dengan jijik dan dengan jentikan jarinya, nyala api seperti mimpi buruk di dada Lu Zanan akhirnya padam. Yun Ce tidak keberatan menambah penghinaan terhadap orang yang dia benci. Terlebih lagi, Lu Zanan ini memiliki niat membunuh terhadapnya. Jika ini bukan di aula utama istana mendalam bulan baru, di hadapan semua orang, dia tidak akan pernah berbaik hati memadamkan api di tubuh Lu Zanan. Bab 75, Lu Zanan berdiri dari tanah dalam keadaan malu, wajahnya pucat, dan pakaian di dadanya telah terbakar lubang besar, memperlihatkan kulit yang hampir terbakar menjadi hitam. Di bawah kekuatan pelindungnya yang dalam, api Yun Ce tidak menyebabkan kerusakan yang terlalu serius padanya, namun rasa sakit yang disebabkan oleh api yang menyala di tubuhnya sudah cukup untuk membuatnya mengingatnya seumur hidup, dan itu meninggalkan bekas di hatinya. Sangat bayangan yang dalam. Pada saat ini, dia menatap Yun Ce dengan mata penuh ketakutan. Dia menundukkan kepalanya, menarik pedangnya, dan berjalan kembali ke tempat duduknya di Seven Kills Sword Pavilion tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa hari ini, dia telah benar-benar menjadi batu loncatan dalam kata-kata Yun Ce. Semua penghinaan dan cemoohan yang dia lakukan terhadap Yun Ce sebelumnya hanyalah sekumpulan lelucon yang menamparkan dirinya sendiri ketika dia memikirkannya sekarang. Lu Zanan tiba-tiba kalah. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan macam apa yang dimiliki Lu Zanan? Bahkan dia dikalahkan oleh Yun Ce. Petik 2, 16 tahun, alam Naschen Suan tingkat pertama, tetapi dengan kekuatan yang sangat dalam sungguh menakjubkan, keterampilan tubuhnya bahkan lebih aneh dan tidak dapat diprediksi, dan dia juga dapat melakukan keterampilan mistik berbasis api yang begitu canggih. Keterampilan mistik berbasis api yang baru saja dia lakukan tampaknya berbeda dari yang dimiliki oleh Sekte Yunyang dan klan Ventian, tapi levelnya sangat tinggi. Dia jelas baru berusia 16 tahun. Petik 2, meskipun bakat seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Luocheng, itu tidak terlalu jauh di belakang. Mungkin, itu cukup untuk dibandingkan dengan Fen Ziluan dari klan Ventian. Dia 1 tahun lebih muda di Crescent City. Di antara generasinya, dia cukup berbakat untuk masuk 5 besar, tidak 3 besar. Dari para murid hingga para tetua dari Paviliun Pedang 7 Pembunuh, mereka semua tercengang, karena mereka paling tahu kekuatan Lu Zanan, tetapi kekuatannya secara tak terduga dikalahkan oleh seorang anak berusia 10 tahun dari istana mendalam bulan baru. Murid berusia 6 tahun itu dikalahkan. Dampak psikologis seperti ini terlalu besar bagi mereka, begitu besarnya sehingga mereka tidak berani mempercayai fakta yang mereka lihat. Xuan Yu, Yan Ming, Feng Guangyi dan lainnya yang dikalahkan oleh Yun Ce sebelumnya tertegun untuk waktu yang lama, dan tenggorokan mereka terasa sakit. Ketika mereka dikalahkan oleh Yun Ce, mereka merasakan segala macam ketidakpuasan dan ketidakpuasan di hati mereka. Tapi sekarang, mereka jelas tahu bahwa apa yang hilang dari mereka lebih dari sekedar ketidakadilan. Saat Yun Ce bertarung dengan mereka, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali. Mungkin dia bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Jika tidak, mereka hanya akan kalah lebih cepat dan lebih menyedihkan. Teriakan arogan yang kulakukan di depan Yun Ce sebelumnya, kalau dipikir-pikir lagi, itu seperti anak anjing bodoh yang menggonggong di depan anak singa. Bakat seperti itu sangat langka di antara 7 sekte dengan fondasi yang kuat, namun istana mendalam bulan baru kita memiliki murid seperti itu.
Mungkin, istana mendalam bulan baru ini, yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun, akan bangkit karena dia. Si Kong Han menghela nafas. Kedua tetua di sampingnya mengangguk pelan, sangat setuju. Tidak perlu terlalu banyak kejeniusan, juga tidak perlu terlalu banyak. Jika ada yang bisa keluar, itu sudah cukup untuk menyinari ambang pintu. Sebagai satu-satunya Xuanfu yang didirikan oleh keluarga kerajaan di kota bulan baru, istana mendalam bulan baru belum menghasilkan seorang jenius terbaik. Yang sebanding dengan 7 sekte selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini juga merupakan alasan utama mengapa istana mendalam bulan baru tidak mampu mempertahankannya, kepala tegak di depan 7 sekte, alasan. Dan, kutukan, ini mungkin bisa dipatahkan dengan kemunculan Yun Ce. Tidak, itu sudah rusak. Kali ini, karena Yun Ce sendirian, istana mendalam bulan baru menghembuskan kekuatannya di depan 7 sekte yang datang untuk meletakkan kekuatan mereka. Mata para murid ketujuh sekte ini tidak lagi memiliki kesombongan dan penghinaan seperti saat pertama kali memasuki aula utama. Para murid istana mendalam bulan baru masih linglung. Menghadapi lusanan yang kuat, Yun Ce, yang baru berusia 16 tahun, masih menang. Hasil ini sangat mengejutkan mereka. Mengalahkan Naksuan level 1 untuk mengalahkan Naksuan level ke-7, sungguh bakat yang menakutkan yang bisa melakukan ini. Ini juga pertama kalinya mereka mengetahui bahwa alam baru lahir tingkat pertama benar-benar dapat mencapai kekuatan yang begitu menakutkan. Satu demi satu, hampir setiap kemenangan jauh di luar ekspektasi mereka, membuat mereka serasa berada dalam mimpi. Saya selalu berpikir bahwa bakat saya sudah pada tingkat jenius, tetapi dibandingkan dengan junior Brother Yun, hei, saya bahkan tidak bisa melihatnya. Banyak murid istana mendalam bulan baru diam-diam menghela nafas di kursi. Mereka yang dapat datang untuk berpartisipasi dalam perjamuan hari ini tidak diragukan lagi adalah murid paling elit dari istana mendalam bulan baru, dan mereka secara alami memiliki kesombongan mereka sendiri di dalam hati mereka. Tapi setelah menyaksikan 5 pertarungan berturut-turut Yun Ce hari ini, kesombongan di hati mereka benar-benar hilang. Dalam hati mereka sangat mengagumi dan terkesan dengan adik junior yang baru saja memasuki istana Xuan. Apakah ini benar-benar kakak iparku? Ini adalah gumaman Xia Yuan beratusan kali, matanya masih terbelalak. Seperti junior Brother Xia, dia berasal dari kota Liuyun, sebuah kota kecil di timur. Tidak boleh ada sumber daya tingkat tinggi di tempat itu. Dalam kondisi seperti itu, saudara muda Yun mampu mencapai kondisi seperti itu. Jika dia dilahirkan di sekte besar, pencapaiannya saat ini akan lebih mengejutkan. Lan Sueruo berpikir dalam hati. Bukankah dia yang selama ini kucari? Memikirkan hal ini, mata Lan Sueruo bergetar hebat, melepaskan cahaya yang sangat mengharukan, dan tatapannya ke arah Yun Ce juga tiba-tiba berubah secara halus. Setelah bertarung 5 pertandingan berturut-turut, Yun Ce jelas sangat kelelahan, meskipun dia setenang sebelumnya, dahinya sudah dipenuhi butiran keringat, dan napasnya jelas menjadi lebih cepat. Tanda darah panjang di lengan kirinya sangat mengejutkan, dan separuh lengan bajunya ternoda merah oleh darah yang tumpah. Lan Sueruo segera berdiri, mengeluarkan semua obat trauma yang dibawanya, berjalan cepat ke sisi Yun Ce, dan bertanya dengan prihatin, "Saudara muda Yun, lenganmu terluka, apakah ini serius?" Ce tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, itu hanya luka daging, tidak ada tulang yang tersentuh, dan pendarahannya sudah berhenti sekarang. Terima kasih kakak senior atas perhatiannya. Jangan berani, datang dan tunjukkan aku pada kakak senior." Lan Sueruo mengulurkan tangan gioknya, dengan hati-hati. Dia mengambil lengan Yun Ce dan memeriksa lukanya. Kemudian, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Meskipun luka di lengan Yun Ce panjang dan dalam, seperti yang dia katakan, luka itu tidak menyentuh tulang. Itu adalah pedang luzanan, dan itu hanya menyebabkan luka kecil di tubuhnya. Belum lagi alam baru lahir tingkat pertama, bahkan seseorang yang juga berada di alam baru lahir tingkat ke-7 tidak akan hanya menderita trauma sekecil itu dari pedang luzanan. Bagaimana mungkin seseorang di tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk melindungi dirinya sendiri? Melihat keterkejutan di wajah Lan Sueruo, sedikit rasa bangga muncul di wajah Yun Ce. "Kakak senior, apakah kamu percaya sekarang? Tubuhku terbuat dari besi, bagaimana aku bisa terluka parah dengan begitu mudahnya?" Lan Sueruo tertawa ringan. Dia sangat cantik dan lembut, tapi bagaimana dia terlihat seperti terbuat dari besi?
Dia cukup cantik dengan wajah standar. Wajah cantik. Yun Ce mengangkat alisnya sedikit, lalu menatap Lan Suerwo yang bersalju wajah dan berkata sambil tersenyum, hanya laki-laki yang dirawat oleh seorang wanita cantik yang bisa disebut laki-laki cantik. Aku tidak punya wanita cantik untuk menjagaku. Bagaimana kalau kamu menjaganya? Aku, kakak perempuan. Petik 2. Mulutmu jelek sekali. Lan Suerwo tertawa terbahak-bahak. Dia memutar matanya ke arahnya dan berkata, aku kakak perempuanmu. Jika kamu berani menggoda kakak perempuanmu lagi, hati-hati kakak perempuanmu akan mempublikasikan pernikahanmu sehingga kamu tidak akan bisa menipu bahkan adik perempuanmu. Wajah Yun Ce segera menjadi malu. Melihat bahwa Lan Suerwo benar-benar berinisiatif untuk peduli pada Yun Ce, dan bahkan mulai mengobrol dan tertawa di sana. Mereka berdua terlihat sedikit genit. Wajah Murong Ye tiba-tiba menjadi pucat, dan giginya pucat. Hampir tidak menggigit hingga berkeping-keping. Dia dan Lan Suerwo diakui sebagai anak laki-laki dan perempuan emas di istana mendalam bulan baru. Mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi pasangan yang diakui. Namun, dia sendiri tahu betul betapa sulitnya langkah ini. Setidaknya, Lan Suerwo belum pernah memperlakukannya seperti ini sebelumnya. Yun Ce memperlakukannya dengan cara yang sama. Bocah yang penuh kebencian ini. Mata Murong Ye menjadi semakin seram dalam diam. Seolah-olah Yun Ce merasakan tatapan cemburu dan kebenciannya, dia memiringkan kepalanya sedikit ke arah Murong Ye, dan sudut mulutnya juga melengkung membentuk lengkungan yang tak terlihat. Bentak. Pada saat ini, suara tepuk tangan terdengar di aula, dan orang-orang mengikuti suara tersebut. Pria yang bertepuk tangan itu perlahan berdiri dari tempat duduknya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Saya datang ke sini hanya untuk mengucapkan selamat kepada Guru Qin atas nama ayah saya. Tanpa diduga, saya benar-benar menikmati pertarungan indah antara naga dan harimau. Saya juga cukup beruntung melihat kebangkitan bintang baru lainnya di kota bulan sabitku. Pemuda itu berjalan menuju Yun Ce sambil berbicara, dengan senyum di wajahnya. Dia tampak sangat muda, 16 atau 17 tahun, tetapi tidak ada yang kekanak-kanakan di wajahnya, malah ada kemuliaan dan kebanggaan yang tak terlihat. Suaranya jelas dan lembut, tetapi memiliki tekanan yang menyesakkan. Melihat pemuda ini berjalan keluar perlahan, aula hening beberapa saat. Xiao Luocheng, orang nomor 1 yang layak di kalangan generasi muda di Crescent City. Ketika Xiao Luocheng masuk ke aula utama, semua mata tertuju padanya. Tapi setelah itu, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Meskipun Yun Ce dengan bangga menyatakan perang terhadap semua murid 7 sekte yang berusia 16 tahun, tidak ada satupun dari 7 sekte yang merespons untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang memikirkan dia, karena Xiao Luocheng berada pada level yang sama. Dia telah meninggalkan kota bulan sabit kecil ini, bakatnya sangat menakutkan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan murid kota bulan sabit atau bahkan 7 sekte. Tai Hengjun mencapai alam baru lahir tingkat keempat pada usia 17 tahun, dan Lu Zanan mencapai alam baru lahir tingkat ke-7 pada usia 18 tahun. Mereka berdua adalah jenius top terkenal di kota Crescent. Dan Xiao Luocheng, berusia 16 tahun dan berada di tingkat ke-10 dari alam Nas Zhensuan. Xiao Luocheng tidak pernah berpartisipasi dalam kompetisi antara murid-murid muda sekte kota bulan sabit, karena tidak ada seorang pun di antara generasi muda di kota bulan sabit yang layak menjadi lawannya, dan tidak ada seorang pun yang layak untuk dia mengambil tindakan. Meskipun dia sekarang adalah pemimpin sekte muda dari sekte Xiao di luar kota bulan sabit, semua orang tahu bahwa ketika dia berusia 20 tahun, dia pasti tidak akan bisa tinggal di kota bulan sabit, tetapi akan kembali ke sekte utama dari sekte Xiao, akan memiliki status tinggi bahkan dalam sekte utama. Kepala sekte Xiao sekte adalah raksasa yang bahkan Crescent City tidak memenuhi syarat untuk disegani. Itu adalah sekte transenden yang bahkan ingin disukai oleh keluarga kerajaan Blue Wind. Itu adalah tempat milik Xiao Luocheng. Tidak mungkin Crescent City bisa menampung Xiao Luocheng, seorang jenius yang tiada taraf. Tapi sekarang, Xiao Luocheng sebenarnya berdiri sendiri, dan bahkan berjalan menuju Yun Ce. Jantung orang-orang mulai berdebar kencang. Mungkinkah dia akan bersambung?